kalau kalian punya dua titik seperti ini, nah kira-kira bagaimana ya cara mencari jaraknya? Ayo kita pelajari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alus Setiawan, mahasiswa Universitas Laki Dende, angkatan 2017, mengambil program studi pendidikan matematika dengan nomor stambuk 217503009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi jarak. Nah, tentunya materi jarak itu sangat banyak. Maka pada pertemuan kali ini khusus kita akan membahas tentang jarak dari titik ke titik. Jadi, untuk mencari jarak dari titik ke titik itu bagaimana sih? Misal, kita ambil contoh titik seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Tentu saja untuk mencari jarak dari titik ke titik seperti ini, kita langsung saja mencari berapa panjang jaraknya. Nah, kalau misal titiknya itu berada pada sebuah kubus seperti ini nih. Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Kita langsung saja mengukur jarak dari rusuk kubusnya, mengukur panjang rusuk kubusnya untuk mendapatkan jarak dari titik ke titiknya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia berada pada suatu prisma seperti ini nih? Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Kita langsung saja mengukur panjang dari rusuk prismanya sehingga dapatkan jaraknya. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? Bisa dilihat satu titiknya berada di bawah dan satu titiknya berada di atas. Bagaimana cara mencari jaraknya? Tentu saja tidak langsung diukur seperti cara sebelumnya. Untuk mencari jaraknya, kita menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana cara pakainya? Kalau misalkan punya titik seperti itu, maka caranya adalah pertama kita coba buat jarak horizontalnya dulu. Kita buat jarak horizontalnya, di mana panjang dari jarak horizontalnya ini kita beri nama X. Kemudian kita buat lagi jarak vertikalnya, di mana jarak vertikalnya ini kita beri nama panjangnya itu Y. Maka sesuai dengan apa yang kita pelajari di bangku SMP tentang teorema Pythagoras, bisa kita cari hal tersebut menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana? Mudah tidak? Nah, adik-adik, waktu kalian belajar teorema Pythagoras di bangku SMP, angkanya itu bagus-bagus ya, 3,4,5 dan seterusnya. Tetapi waktu kalian belajar sekarang itu angka-angkanya kerakaran. Di SMP angkanya itu dia bilangan bulat, atau lebih tepatnya dia triple Pythagoras. Nah, sedangkan di ruang bidang ini, ketika kalian mendapatkan soal-soal teorema Pythagoras, soalnya itu berbentuk akar-akaran, sehingga untuk mengerjakan soal yang berbentuk akar-akaran itu dibutuhkan penambahan sifat teorema Pythagoras untuk dapat menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, sifat-sifatnya atau sifat dari teorema Pythagoras itu yang mau ditambahkan seperti apa sih untuk bisa mengerjakan soal-soal di bidang ruang ini? Oke, untuk mengetahui sifatnya bagaimana, misalkan nih, saya punya segitiga seperti ini. Oke, saya punya segitiga seperti ini, di mana masing-masing panjang tegaknya itu A akar Q dan A akar P, dengan sisi miringnya itu panjangnya A akar P plus Q. Nah, kalau misalkan sisi miringnya ini saya ganti jadi X, jadi A akar P plus Q ini saya ganti jadi X, apakah bisa? Sehingga panjang sisi tegaknya masing-masing itu A akar P dan A akar Q itu, kemudian sisi miringnya itu X, apakah boleh? Oke, kita coba mencari tahu menggunakan sifat teorema Pythagoras. Kita buktikan menggunakan rumus teorema Pythagoras nih. Misalkan seperti tadi itu, berarti X kuadrat sama dengan dalam kurung A akar P kuadrat ditambah A akar Q kuadrat, atau sama saja X kuadrat sama dengan A kuadrat P ditambah A kuadrat Q, sehingga menghasilkan X kuadrat sama dengan A kuadrat akar P plus Q, sehingga menghasilkan X sama dengan akar A kuadrat dalam kurung P plus Q. Kemudian A kuadratnya ini kita keluarkan, jadi
X sama dengan A akar P plus Q. Nah, bagaimana? Mudah tidak? Untuk lebih jelas lagi terkait materi jarak dari titik ke titik ini, ayo kita belajar dari contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, coba kita lihat contoh soal pertama. Di situ ada sebuah kubus. Kubusnya ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di mana pertama-tama itu coba kita lihat bahwa panjang rusuknya itu sama dengan 2. Nah, kalian lihat di situ di mana di kubus itu ada titik P. Nah, titik P-nya ini berada di antara C dan G. Bisa dilihat. Nah, berarti dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa panjang AB-nya itu sama dengan 2. Berarti panjang BC-nya juga itu sama dengan 2. Nah, sedangkan panjang CP-nya ini sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kita mau mencari jarak dari titik A nih, dari titik A-nya ini ke titik P? Oke. Untuk mencari panjang jarak dari titik A ke titik B, pertama kita cari dulu berapa panjang AC-nya. Jadi yang pertama dicari itu adalah panjang AC untuk mencari titik A ke titik B. Nah, seperti ini berarti panjang AB-nya itu sama dengan 2. Nah, pertama kita ketahui kan panjang AB-nya sama dengan 2 nih. Atau bisa ditulis menjadi 2 akar 1. Otomatis kalau misalkan panjang AB-nya sama dengan 2, kemudian ditulis jadi 2 akar 1, berarti BC juga sama, ditulis 2 akar 1. Oke, berarti panjang AC-nya ini sama dengan berapa? 2 akar 2. Nah, kemudian kita sudah dapat panjang dari AC-nya, yaitu 2 akar 2. Nah, dari hasilnya ini kita bisa melihat segitiga siku-siku, betul tidak? Segitiga siku-siku ACP, betul? Sudah bisa dilihat ya, segitiga siku-siku ACP-nya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita langsung bisa mencari nih berapa sih panjang AP-nya. Kita bisa lihat berapa panjang AP-nya untuk mencari jarak dari titik A ke titik B. Jadi kita langsung saja, AP-nya itu adalah AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat, sesuai dengan rumus teorema Pythagoras yang kita pelajari beberapa menit sebelumnya. Sehingga menjadi AP sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 akar 1 kuadrat. Jadi AP sama dengan akar 2 akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, sehingga menghasilkan akar 8 tambah 1. Oke, akar 8 tambah 1 atau sama dengan akar 9. Nah, akar 9 ini kalau kita menghilangkan akarnya itu menjadi 3. Jadi kita sudah dapat nih panjang atau jarak dari titik A ke titik B nya ini yaitu 3. Nah, bagaimana? Gampang tidak? Gampang ya? Oke. Nah, kita coba lihat dan coba mengerjakan contoh soal lainnya. Ini contoh soal 2 ya. Kita lihat di soalnya ini ada segitiga siku-siku. Nampak ya? Ada segitiga siku-siku. Nah, di mana segitiga siku-siku ini panjang sisi tegaknya itu masing-masing ada 8 dan 2 akar 3. Kemudian kita ingin mengetahui nih nilai dari sisi miringnya atau X-nya ya, sesuai dengan soalnya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Oke, seperti contoh soal sebelumnya ya, dan juga penjelasan teorema Pythagoras yang kita pelajari sebelumnya tadi. Kita coba ya, pertama kita ubah dulu 8-nya ini untuk bentuknya sama dengan 2 akar 3. Jadi untuk membuat dia sama dengan 2 akar 3 itu 8 ini kita ubah jadi 2 kali 4. Dimana kan kalau 2 kali 4 itu sama dengan 8. Berarti kita bisa ubah dia menjadi 2 akar 16.
Oke, boleh kan? Ya tentu boleh lah. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui X-nya itu langsung kita cari menggunakan rumus X sama dengan A akar P plus Q, atau X sama dengan 2 akar 16 dikali 3 ya. Kemudian hasilnya itu 2 akar 19. Jadi kita bisa mengetahui bahwa nilai dari sisi miringnya itu 2 akar 19. Nah, bagaimana? Gampang tidak? Gampang ya. Untuk lebih jelasnya lagi nih, kita coba mengerjakan satu contoh soal lagi. Nah, dimana contoh soal sebelumnya itu kita akan mencari sisi miringnya nih. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang dicari itu sisi tegaknya atau salah satu dari sisi tegaknya nih, seperti soal berikut ini nih, dimana kita lihat ya, sisi miringnya itu 27, kemudian sisi tegaknya yang vertikal itu 9, kemudian yang horizontal itu kita mau cari nih, atau kita ganti dengan angka Y. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, pertama sisi miringnya itu 27 kita ubah menjadi 9 kali 3, dimana kan kita ketahui bahwa 9 kali 3 itu adalah 27. Nah, 9 kali 3 ini kita bisa ubah menjadi akar ya, jadi 9 akar 9. Oke, boleh kan? Nah, kemudian karena sisi miringnya adalah 9 akar 9, berarti sisi tegaknya yang vertikal kita ubah juga menjadi 9 akar 1. Sesuai kan? Nah, jadi Y-nya berapa dong? Oke, untuk mencari Y-nya kita langsung saja masukkan rumus sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya nih. Y sama dengan 9 akar 9 dikurang 1, karena yang diketahui salah satunya yaitu sisi miringnya. Jadi 9 sama dengan 9 kurang jadi kita ulang ya, Y sama dengan 9 akar 9 dikurang 1 nih. Jadi hasilnya 9 akar 8 sama dengan 9 akar 4 dikali 2. Kita bisa ubah ya jadi bentuk seperti itu. Kemudian karena akar 4 itu ada, yaitu sama dengan 2, jadi kita keluarkan jadi 9 kali 2 akar 2, sehingga menghasilkan 18 akar 2. Nah, gampang banget ya ternyata. Jadi bisa dipahami ya adik-adik. Oke, adik-adik sekalian, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang jarak dari titik ke titik. Nah, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.